Kadin Logistik for All. Sahabat logistik setanah air, kita bisa melanjutkan pertanyaan saya tadi ke Bro Danang yang menyambung pertanyaan dari Bro Andre mengenai terobosan-terobosan regulasi sehingga konten salah satunya bisa dengan mengumumkan lebih awal sehingga ada antisipasi dari pelaku usaha angkutan darat. Bisa dijelaskan, Bro Danang? Iya, terima kasih. Mungkin itu masukan juga bagi kami ya. Artinya nanti ke depan mungkin kita akan siapkan terkait dengan surat kesepakatan itu secara dini seperti itu, sehingga itu membantu para teman-teman pelaku usaha khususnya di logistik untuk bisa mengatur sedemikian rupa sehingga tidak menimbulkan dampak yang terlalu signifikan kaitan dengan pemasukan dari perusahaan. Betul. Jadi kalau melihat secara makro kaitan dengan transportasi, mungkin ada hubungannya kaitan dengan saat ini pemerintah juga sudah membangun infrastruktur yang masif ya. Jadi sekarang ada transportasi busway, terus LRT, MRT seperti itu ya. Jadi itu mungkin dari salah satu tantangan kita di perhubungan. Jadi kita dorong masyarakat itu untuk bisa menggunakan transportasi umum seperti itu, sehingga diharapkan pergerakan di kota segala macam itu nanti akan berkurang seperti itu. Jadi kesibukan mungkin pada saat pagi dan sore itu lebih sibuk di titik-titik spot-spot di moda transportasinya. Oke. Ketimbang dia menggunakan kendaraan pribadi. Nah itu mungkin tantangan kita, dan kita ke depan juga menyiapkan kebijakan. Tapi belum kita bisa sounding, dan nanti arahnya ke sana seperti itu. Sehingga nanti mungkin orang yang mau sepeda di kota-kota besar gitu ya, akan nyaman seperti itu. Okay. Jadi mungkin itu efek dominonya, kayak pengurangan polusi seperti itu ya. Penggunaan BBM juga nanti kan jauh lebih efisien gitu. Tadi infrastruktur moda transportnya. Iya. Saya ke Bro Andre, kalau kita menyoroti infrastruktur jalannya, plus tadi juga disinggung mengenai ketersediaan BBM-nya. Ya. Gimana teman-teman? Langsung ketawa Bro Andre nih mengenai BBM nih. Bisa di elaborate? Ya, BBM kan bahan bakar kan soalnya, jadi rada ketawa saya. Okay. Jangan sampai panas soalnya. Tapi gini, memang ini problem yang sangat-sangat perlu perhatian lah solusinya ya. Pertama, pemerintah sudah sangat perhatian infrastruktur, terutama di Jawa, Sumatera, dan tentunya di beberapa provinsi yang lain. Tapi ini kan masih di core jalan tingkat provinsi, jalan tingkat tol. Jadi kalau ditanya apakah infrastruktur memadai, ya dan tidak. Ya, memang belum mencapai keseluruhan, tapi banyak sekali perkembangan yang memang sangat membantu pergerakan orang dan barang. Makanya tadi kalau ditanya, kita ingin ada suatu sistem pembelajaran dari infrastruktur yang kita punya sekarang itu, bagaimana pembatasan dan pelarangan agar kelancaran di masa Lebaran ini dapat lebih efektif. Itu yang modalnya. Jadi Organda sendiri pembatasan dan pelarangan di Lebaran mengerti dan mengiyakan gitu. Oke, kita masih perlu. Tapi yang diinginkan adalah ada perkembangan nggak dari infrastruktur yang yang berkembang ini. At least di jalur-jalur tersebut ada perubahan lah gitu ya. Bagaimana membatasi, bagaimana mengatur, itu satu. Tetapi kan banyak yang belum. Jadi kalau dibilang apakah sudah mencukupi, belum. Tapi kita menuju ke sana, saya yakin. Apalagi 2045 Indonesia Emas, saya yakin mudah-mudahan sudah jauh lebih tercapai cakupannya. Pertanyaan kedua mengenai BBM ini, yang jawabannya juga iya dan tidak. Bisa dibilang kira-kira sama seperti infrastruktur jalan tol tadi. Di beberapa daerah tersedia terus sepanjang tahun, di banyak daerah tidak selalu tersedia. Nah ini kan juga menjadi problem yang sangat besar ya buat kita pelaku usaha. Belum lagi BBM solar juga ada pembatasan pemakaian per harinya juga yang menyulitkan.
Justru dengan infrastruktur kita ini, jarak tempuh, jarak pakai ini kan justru akan semakin bisa efisien. Sehingga pembatasan berdasarkan liter itu sebenarnya yang kita minta untuk direview. Artinya subsidi solar untuk angkutan darat ini kurang pas sasarannya. Ada dua yang kita melihat di situ yang kita ajukan sebagai inti yang perlu dibahas. Pembatasan berdasarkan jenis truk dan liternya, ataupun bus juga. Ya. Karena setiap jenis layanan itu bisa berbeda-beda kebutuhannya. Bukan berarti bus truk kecil itu butuhnya hanya sekian liter, lalu bus yang besar juga butuhnya sekian ratus liter. Tidak bisa disamakan seperti itu. Itu satu poin kita. Yang kedua adalah ketersediaannya. Kuota tadi. Bukan kuota berapa liter boleh dipakai. Oke. Kami sampai dengan, ya tentu di awal tahun ini belum. Tapi menuju tengah tahun itu laporan dari daerah-daerah itu banyak sekali BBM solar subsidi itu tidak tersedia. Bahkan di minggu kedua, minggu ketiga itu sudah terjadi antrian yang sangat panjang. Betul. Antrian itu untuk bis, untuk truk yang sudah dapat jatah, nggak bisa ngisi karena antriannya bisa panjang. Ya, berhari-hari Bahkan yang sampai saya nginep. dengar. Ya, ya. Sudah nginep, Betul. udah kehabisan lagi, Ya. mesti nginep lagi. Nah ini kan salah satu aspek utama yang sebenarnya tadi kalau masalah BBM yang kita harus selesaikan. Again, apakah berlaku di semua daerah? Ya tidak. Sama seperti infrastruktur tadi. Makanya kita mendorong bagaimana ini bisa diminimasi atau bahkan sebaiknya dihilangkan masalah ketidaktersediaan BBM subsidi di sebagian tempat. Konkret usulannya, ini ada Bro Danang, khususnya untuk BBM tadi. Ya, kalau dengan instansi-instansi terkait tentu kami kan sudah diskusi juga. Terus terang yang pada intinya kami sampaikan kalau kasarnya nih namanya juga BBM subsidi gitu ya. Kalau memang jatah subsidinya habis, naikkan aja sekalian. Tapi yang paling penting itu adalah sama tadi kan Kadin Logistik for All. Kita juga view-nya sama. Kalau ada semua harus bisa dapat. Setuju. Ya. Kalau tidak ada, jangan ada yang dapat juga. Oke. Karena itu memberikan kepastian tadi bahwa kita beroperasi melakukan bisnis itu dengan basis perhitungan BBM X rupiah per liter kan gitu. Ya. Ya. Padahal kita tahu semakin besar angkutannya, bis atau truk, semakin sensitif itu konsumsinya. Bro Danang, ini tadi cukup dalam. Ya, gimana perspektif teman-teman di Kementerian Perhubungan, khususnya isu alokasi BBM tadi? Artinya usulan tadi sudah sangat vulgar disampaikan. Artinya bukan soal subsidinya, bukan soal harga murahnya, tapi kepastian untuk mendapatkan barangnya. Iya. Jadi kalau dari kami juga untuk ke depan dan mungkin saat ini juga masih terus berjalan seperti itu ya. Jadi kita koordinasi dengan instansi terkait, terus kita juga membenahi kaitan dengan pola distribusi seperti itu. Mungkin dari PT Pertamina dan sebagainya. Itu mungkin di daerah biasanya wilayah timur ya Indonesia ya yang banyak ditemui seperti tadi yang disampaikan oleh Pak Andre. Sehingga kita ke depan juga mengantisipasi itu khususnya untuk momen-momen hari-hari besar, terus ketika ada mungkin libur di tengah-tengah menjelang weekend seperti itu. Nah itu mungkin kita juga ada kebijakan khusus kaitan dengan pola distribusi itu, distribusi BBM, sehingga kita harapkan pada saat libur seperti itu jadi tidak terhambat ya kaitan kelangkaan BBM di tiap-tiap titik. Ini itu ya. Ya, Bro Andre, Organda ini kan salah satu asosiasi yang sangat strategis. Artinya dalam mensupport mobilisasi tadi, baik penumpang apalagi barang. Sudah cukupkah atensi atau support yang diberikan oleh pemerintah kepada teman-teman di Organda, Bro? Cukup apa tidak cukup kan relatif. Suka bersayap bicaranya. Cukup relatif. Nanti ada industri yang sedang dapat perhatian cukup, nanti ini tidak. Tapi konteksnya tetap sama saya pikir. Bahwa progres ke arah sana iya. Tapi kalau ditanya apakah semua instansi perhatian, ya belum.
Oke. gitu. Karena ya kita kan pelaku bisnis swasta ya, kita tidak terlalu tahu juga dan kita tidak bisa berasumsi juga bagaimana prosesnya di bagian pemerintahan kan. Tapi yang pasti kita memang diakomodasi, dibukakan jalur untuk komunikasi. Nah, tapi seperti masalah BBM ini kan very sensitive issue. Ini komunikasi sama juga dengan omon-omon aja. Karena begini, tentu dengan atensi dan support dari kementerian ya kepada Organda khususnya, artinya kan nanti akan Organda kasih balik kepada pemerintah atau masyarakat luas, tentunya dengan kesiapan armadanya, baik itu armada bus untuk penumpang maupun armada truk. Gimana kesiapan Lebaran besok, Bro Ketum? Pertama saya jawab dulu, kalau Kementerian Perhubungan selalu support, ya kan. Mudik, Tapi kan mudik bersama, mudik gratis ya. Mudik Mudik gratis. gratis, ya. Nah, itu kan salah satu program. Kementerian-kementerian lain juga melakukan mudik bersama. Itu kan tujuannya mengurai dan mengurangi kejadian laka di jalan. Karena kan kita tahu banyak kecelakaan itu kan dari pengendara jenis kendaraan tertentu ya. Betul. Mas Danang ya. Iya. Jadi itu kan aktivitas yang memang kita harus sebagai pemerintah jiwanya kan harus manusiawi kan. Jadi kalau mereka menggunakan kendaraan yang berbahaya, diangkut mudik bersama dengan angkutan bis, kereta dan sebagainya. Itu bahkan kapal laut penyeberangan juga dikerahkan. Kita sangat mendukung itu. Nah, tapi kan tadi pembahasan mengenai di luar angkutan itu pun kalau masalah BBM di masa Lebaran ini sih nggak ada problem lah. Ini perhatian dan kontribusi berbagai instansi untuk bersama-sama menyelesaikan. Tapi kan justru di luar konteks Lebaran ini yang hampir selalu terjadi. Kalau tadi Mas Danang bilang Indonesia Timur, nggak juga. Indonesia Barat juga, Indonesia Utara kalau saya mau bilang Utara juga. Nanti kan bagian Indonesia Utara menjadi ibu kota negara, jadi ntar tengah lagi. Bro Andre, tadi menarik yang mudik gratis, ya, yang setiap tahun diinisiasi oleh Kementerian Perhubungan. Tentu ini juga disupport oleh anggota Organda. Ya. Ada keluhan atau itu menjadi cuan yang tahunan juga yang diterima oleh anggota Organda? Oke, nanti kalau masalah cuan nggak cuan nih ada ekspektasi cuan itu wah gitu, nggak juga. Oke. Karena ini sebenarnya angkutan one way. Oke. Balikannya kosong. Iya kan? Pasti. Nah, ini jadi sebenarnya kalau nggak ditagih 2 rate sama kementerian? kan tender juga. Oh, kita tender ikut juga. Iya, Oke. ada, harus baliknya ada, cuman nggak tahu pakai yang itu kan. Iya. Belum tentu pakai Belum yang tentu juga. ada. Tapi kan intinya volumenya pasti beda. volumenya ya. Oke. dibanding normal kan beda. Orang udah Oke. nyampe ke daerah Betul. tujuan mudik pasti kan lebih jarang yang balik lagi ke pusat kota besar. Oke. Jadi sebenarnya tetap ada positifnya, tetapi jangan dibayangkan wah ini naik 2 kali lipatnya, nggak juga. Karena tetap arus yang baliknya itu angkutan baliknya pada saat itu kan tidak sebanyak hari-hari normal, gitu ya. Betul. Jadi tidak ada balancing ya daripada yang berangkat dan traffic baliknya ya. Ya, jadi bukan sekedar hanya tambahan, memang surplusnya lebih banyak. Surplusnya lebih banyak. Apa itu nggak bisa dibicarakan terus bisa dijadikan akomodir? Artinya ini menjadi rezeki tahunan seyogyanya bagi pengusaha-pengusaha angkutan darat dengan effort yang sudah luar biasa, Bro Danang. Iya, betul sekali. Itu menarik sekali ya kalau bicara kaitan dengan mudik gratis. Jadi tiap tahun tuh kita harapkan itu meningkat ya. Kalau untuk tahun ini aja kita udah siapkan sekitar 725 bus ya. Bus. Itu bisa mengangkut sekitar 30 ribuan penumpang. Terus ada truknya lagi 330 unit truk bisa mengangkut sekitar ya 900 sepeda motor seperti itu ya. Karena yang kita fokuskan itu sebenarnya pengguna pemudik yang menggunakan sepeda motor. Jadi angka mungkin kecelakaan tertinggi dulu di sana ya. Ketika itu kita mungkin inisiasi dan itu berkelanjutan dari tahun ke tahun, itu berkurang sangat signifikan sih.
bahkan sampai hampir mendekati zero ya, Yeah. kecelakaan ya saat itu ya, tahun berapa itu ya, 2021 kalau nggak salah. Nah itu cukup signifikan sehingga program tersebut kami evaluasi itu efektif dan kita lanjutkan kembali seperti itu. Terus kaitan dengan itu udah B2B artinya ketika sudah perusahaan TO atau yang bisa kita rangkul untuk bisa menggelar mudik gratis, dan itu harus baliknya ya itu mungkin teknis di itu ya. Oke. Seperti itu. Oke. Bagaimana cara Menarik pembicaraan lagi nih. iya. Bro Yes, ya. Andre, kita tahu kan setiap Ramadan apalagi Lebaran ada potensi kenaikan harga pangan pasti. Ya. Ya. Nah, ini relasinya apakah ada penyesuaian ya rencana dari teman-teman Organda nih untuk juga menaikkan harga tiket baik itu penumpang ya ataupun harga sewa daripada transport kargo. Ada arah ke sana nggak? Biasanya itu terjadi secara otomatis sih, karena higher demand dan the supply juga kan ya. Dan memang untuk jenis angkutan penumpang pun memang secara peraturan kita diperbolehkan pada masa-masa itu meningkatkan pada batas tertentu. Itu untuk yang kelas ekonomi. Oke. Kalau kelas yang non ekonomi kan memang berlaku market price. Ada ambang batas ya? Ada. Berapa persen? Kalau nggak salah sekarang berapa persen deh? Ntar kita cek lagi. Ada, nanti bisa dicek di ini apa namanya, ada Artinya SKD sini. tidak di atas daripada potensi inflasi ya. Harga presentasinya ya. Tidak. Bisa di atas. Bisa di atas. Iya. Karena kan memang sudah ditentukan batas bawah dan batas atas untuk kendaraan penumpang kelas ekonomi sekali lagi ya. Iya. Itu sudah ada aturannya. Tapi hanya segmen itu. Oke. Jadi, Rasio atau presentasi daripada kelas ekonomi dengan kelas premium, kontribusinya berapa persen di antara angkutan penumpang, bro? Tapi jangan dijawab dulu. Ya, ini balik lagi kita ke segmen terakhir. Baik, sahabat logistik, ini sudah mengarah ke biaya ya yang kita sangat concern bagaimana biaya logistik baik penumpang tadi ya disampaikan karena Organda ini membawahi mobilisasi penumpang dan juga termasuk daripada kargo. Kita saksikan tayangan ini dulu dan selanjutnya kita akan membahas harapan-harapan ya dan message yang ingin disampaikan kedua narasumber ini. Kita akan kembali ke segmen terakhir. Ini Ben, MVP Bluebird pemburu easy point. Ben sibuk atur strategi buka My Bluebird berangkat naik Bluebird. Cakep! Ben dapat easy point. Perjalanan Ben masih panjang nih. Ben bermanuver pesan Silverbird. Ben pulang sambil rebahan dan Ben dapat easy point lagi dan naik ke level elite. Ben jadi bisa redeem banyak hadiah. Pakai My Bluebird tiap hari. Kumpulkan easy point-nya. Kadin Logistik for All. Sahabat logistik seluruh Indonesia, ini menjadi segmen penutup tetapi masih ada beberapa isu yang akan kita tanyakan. Terutama bagaimana antisipasi daripada pengusaha angkutan sehingga tidak ada kesan, Bro Andre, setiap tahun itu pengusaha aji mumpung. Ya, tadi memang ada ambang batas, tetapi ternyata juga di lapangan PO ataupun perusahaan-perusahaan di terminal ataupun di stasiun itu karena tahu supply demand, harganya suka-suka udel mereka. Seperti apa tuh, Bro Andre, mengawasi sebagai ketua umum Organda? Ya, bukan hal yang mudah tentunya dan memang bersama Kemenhub tentunya dinas terkait juga setempat hal ini kan memang menjadi perhatian. Tapi segmen mana yang harus ada keperpihakan pemerintah turun tangan? Jadi mungkin saya singgung tadi sebelumnya, segmen kelas ekonomi. Dan memang sebenarnya ada beberapa hal yang dilakukan pemerintah ataupun pihak swasta lain dengan mudik bersama yang gratis itu sebenarnya sudah mewadahi kebutuhan masyarakat yang kelas itu. Jenis angkutan kelas ekonomi sendiri jumlahnya juga sudah tidak banyak, berarti kan demand secara naturalnya itu sudah
sudah low ya. Artinya daya beli sudah meningkat ya. Daya beli sebenarnya sudah meningkat untuk kebutuhan yang angkutan-angkutan jauh, karena alternatif juga sudah banyak juga. Bagaimana kita mengatur untuk kelas ekonomi itu sudah ada Permenhub yang mengatur kenaikan dari harga tiket pada musim Lebaran. Itu sudah diatur. Jadi dijamin pemerintah hadir dan kita nggak akan melanggar. Tetapi di luar jenis kelas ekonomi, ya memang berlaku market price. Market price. Supply dan demand. Supply dan demand. Ini hampir sama perlakuannya terhadap tiket airline ya. Yang ekonomi juga sudah diatur ya. Bisnisnya kan dilepas. Bisnisnya dilepas. Baik. Betul. Harapan Bro Andre ya terhadap Kementerian Perhubungan khususnya, artinya ini setiap tahun pasti kita temui. Mudah-mudahan di media podcast ini hal-hal kekhawatiran dari Bro Andre mewakili pengusaha nasional di angkutan bisa kita temui terobosan-terobosan baru di Lebaran tahun depan. Silakan Bro. Baik, terima kasih Mas Akbar, Mas Danang. Pertama, Organda mendukung pengaturan mudik Lebaran untuk angkutan barang tahun ini. Walaupun belum diumumkan, ya kita kira-kira lah ya. Bro Danang kasih bocoran kenapa? Bro? Kan nggak bisa diumumkan masalahnya. Kan bisik-bisiknya sudah ada ini sebenarnya. Ya kan? Tapi satu harapan kita yang pertama tahun depan dilakukan lebih awal lagi. Sehingga kalaupun masih ada mismatch terhadap plan yang para pelaku bisnis jadwalkan, itu bisa lebih matching. Diantisipasi. Jenis pelarangannya. Tipe pelarangan, sistemnya seperti apa, itu supaya kita bisa antisipasi gitu loh. Apakah sistemnya adalah tadi penutupan satu arah yang tidak pasti, nah kita kan deg-degan. Nah, kalau ada kepastian jadwal lebih pasti, sehingga masyarakat pengguna jalan penumpang yang mudik ataupun arus balik pun juga bisa menyesuaikan, saya pikir. Setuju. Kita juga pernah membahas dulu konsep ganjil genap. Kenapa nggak diganjil genapin aja tolnya? Paling kan langsung setengah-setengah tuh. Iya. Itu belum berani ya? belum berani. Belum tahu, belum ada presidennya. Oke. Nah, tapi kita juga ingin harapannya yang nomor 2. Jangan berpaku pada apa yang pernah dilakukan saja. Ya. Nah, ini yang kita ingin harapkan berkembang sistem untuk penataannya. Terakhir ini yang sangat-sangat kita harapkan. Jangan ada pelarangan selain di Lebaran. Jangan ada pengaturan selain di masa Lebaran. Ini yang impact-nya jauh lebih besar sebenarnya. Seperti yang tadi saya sempat singgung. Kalau musim pada saat Lebaran ini kan, ya memang banyak yang libur juga aktivitas. Tapi kan kalau istilahnya long weekend yang jumlahnya cukup banyak dalam setahun. Harpitnas maksudnya. Harpit nasional. Jangan ada pelarangan lah. Itu yang kita lebih utamakan sekarang. Dalam setahun ke depan, jangan nunggu tahun depan. Bulan depan udah ada Harpitnas lagi soalnya. Dan nah, tidak sedikit. Ini yang lebih krusial. Mudah-mudahan kita podcastkan lagi nih topiknya khusus itu. Setuju, Bro. Ya kan? Ketum. Rasanya ini juga menjadi harapan seluruh pengusaha, Bro Danang ya. Tadi udah jelas banget disampaikan harapannya. Kalau harapan dari kementerian, khususnya Kementerian Perhubungan terhadap pengusaha, seperti apa untuk mewujudkan kelancaran arus mudik, baik itu penumpang maupun barang, Bro? Iya, baik Pak Johan. Jadi mungkin respon kami juga, kami ucapkan terima kasih ya. Kita kan terbuka seperti itu, artinya ketika ada masukan kaitan dengan penyelenggaraan pelayanan kita yang pada masa angkutan Lebaran khususnya, itu pasti kita atensi seperti itu. Sepanjang itu mungkin itu bisa kita selaraskan pada saat kita aplikasikan pada saat mudik angkutan Lebaran, itu pasti kita akan perhatikan seperti itu. Dan kami pada akhirnya kesempatan ini kami mengharapkan adanya ya kayak semacam sinergitas ya Pak ya. Sinergitas di antara kementerian tentunya, lembaga terkait yang sebagai menjadi faktor penentu dalam keberhasilan pemerintah untuk melayani ada pelayanan terkait dengan mudik Lebaran angkutan jalan tahun 2024 seperti itu. Dengan harapan kami mudik Lebaran tahun 2024 dapat berjalan lancar, aman dan berkeselamatan seperti itu ya. Dan mungkin kita tambahkan program kami tadi yang mudik gratis itu seperti yang tadi telah saya sebutkan di awal tadi. Mungkin itu Pak.
Oke, makasih Bro Danang. Saya pikir itu closing statement dan sekaligus menjawab harapan daripada pelaku usaha khususnya dan juga pengguna usaha. Sahabat logistik setanah air, ini menjadi segmen terakhir. Tentunya tadi dibahas adalah bagaimana kelancaran arus mudik. Tetapi dengan sponsor dari Bluebird, kita juga perlu podcast ini lancar, Bro Danang. Dan terima kasih atas partisipasinya. Dan tentunya sahabat logistik akan banyak segmen-segmen ataupun episode-episode lainnya yang tentunya sahabat logistik bisa like dan subscribe Kadin Logistik Channel untuk memberikan pencerahan dan juga memberikan wawasan, apalagi opportunity sehingga sahabat logistik bisa menangkap potensi cuan logistik lebaran ini. Sebelum kita akhiri podcast segmen ini, tentu seperti biasa kita akan memberikan cenderamata berupa plakat dari Kadin Indonesia kepada dua narasumber ini. Saya serahkan dulu ke regulator. Siap. Terima kasih Bro Danang. Siap. Semoga Terima kasih. pencerahan tadi bisa memberikan terobosan Baik. ya untuk Terima kasih. antisipasi lebaran tahun-tahun berikutnya. Dan Bro Andre Siap. sebagai ketum Organda, thank you masukannya. Terima kasih. Ya, Terima kita kasih. akan kolaborasi terus. Thank you. Baik sahabat logistik, ini menjadi akhir daripada podcast kita. Tentunya kembali like and subscribe untuk episode-episodenya yang tidak kalah istimewanya. Kadin Logistik for All.